Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi sudah dapat tiga kata. Nah, kita lanjut tinggal dua kata lagi nih. Dapat apa nih kira-kira? Oke, swim. Silakan ditulis verb 2 dan verb 3 dari swim. Verb 2 dan verb 3. Oke. Oh ya, aku belum hitung ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lihat di sini. Widih, ternyata udah pinter-pinter guys. Iya. Jadi kalau verb 2 dan verb 3 itu swim, verb satunya swim, verb 2-nya swam, verb 3-nya swam. Tulisannya memang swam sama swum ya, tapi bacanya swam sama eh, swam. Gimana? Swam sama swam. Swim, swam, 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 swam. Oke, gitu. Tulisannya seperti itu, bacanya berbeda gitu. Nah, oke. Yang terakhir, ini nggak usah diputar sebenarnya ya, tapi oke lah, adalah it. Oke, silahkan nih verb satu dan sorry, verb 2 dan verb 3 dari it ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, kita lihat di sini tuh pada bisa ternyata udah pada jago. Oke, good job everyone. Nah, ya, jadi untuk verb 2 dan verb 3-nya itu bentuknya irregular sama kayak yang swim tadi bentuknya juga irregular. Jadi yang awalnya itu it dia berubah jadi ate untuk verb 2 dan eaten untuk yang verb 3 kayak gitu. Wih, tepuk tangan dong buat kalian semua. Oke. Nah, itu dia sedikit games untuk membuka latihan latihan soal belajar bersama bahasa Inggris di Bimba Cahaya. Nah, nanti next week, sorry, bukan next week ya, pokoknya nanti pertemuan selanjutnya mungkin bisa mirip juga yang kayak gini, atau mungkin yang berbeda gitu ya. Tapi ada sedikit game lah gitu, yang mana di sini tujuannya pengen tahu nih kayak gitu, sejauh mana sih kalian tahu tentang vocabulary kayak gitu. Soalnya kan nanti di ASPD banyak banget ya kan apa namanya kosakata yang mungkin jarang kalian ketahui atau sebenarnya yang sering pun kadang bisa kalian apa ya kesulitan gitu kan. Nah, jadi di sini sambil kita ingat gitu, ingat-ingat refresh memory kita, oh ternyata verb 2 dan verb 3-nya seperti ini kayak gitu. Nah, paling nggak yang verb 2 itu kalian ingat lah nanti jadi membantu gitu pas kalian eh, tes gitu, pas kalian udah melakukan ASPD kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan nih, masuk ke pembahasan ini tadi harusnya aku tulis tapi nggak apa-apa kalian ternyata udah pinter-pinter jadi sepertinya tidak perlu ditambahkan di sini seperti itu. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan soal nih, aku mau ngasih pengenalan dulu sedikit. Nah untuk yang kemarin eh, apa pada saat belajar bersama dengan Kak Jiho kan juga sempat ada pengenalan tuh ya tentang soal SPD ya. Nah, di bahasa Inggris juga aku kenalkan juga nih sedikit gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mengacu ke PPASPD tahun 2024 yang tahun ini yang udah berlangsung kemarin, nah itu ada beberapa konten nih yang diujikan pada PPASPD. Nah, kenapa kok mengacu ke PPASPD? Karena biasanya apa yang diujikan di PPASPD itu banyak yang keluar gitu lah, maksudnya tipe soalnya ataupun materinya gitu yang keluar di ASPD kayak gitu pada hari H gitu. Nah, PPASPD itu apa sih? PPASPD itu kayak tryout atau kayak latihan ujian ya, latihan ujian ASPD yang diadakan sama provinsi gitu. Jadi yang ngadain ini resmi nih dari provinsi dan semua kabupaten atau kota itu bakalan eh, apa namanya? Bakalan tryout dengan soal yang sama kayak gitu. Jadi soal kalian itu sama di PPSPD. Nah, beda lagi nanti kalau misalkan per kabupaten atau kota itu kan ada tryoutnya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi itu eh, mungkin berbeda nih. Jadi misalkan di Bantul, misalkan bulan November, mungkin nanti di Sleman itu bulan September sudah kayak gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Untuk tanggal-tanggalnya pun ya itu di masing-masing kota itu berbeda kayak gitu. Nah, jadi kalian jangan kayak khawatir gitu. Ah, di sini udah apa namanya? Udah
udah try out gitu, tapi kok di tempat lain belum, jangan-jangan di sini kayak gimana-gimana, atau sebaliknya misalkan di sini kok belum try out padahal tempat lain sudah, jangan-jangan kayak kita ketinggalan apa gimana, enggak ya. Jadi itu tiap kabupaten atau kota itu menyesuaikan gitu. Jadi beda-beda pun tapi tetap apa ya? Tetap ada latihan gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, untuk tingkat kesulitan sendiri ya, tingkat kesulitan dari ASPD untuk bahasa Inggris khususnya em, bisa mungkin mirip ya, mirip sama PPSP, sorry, mirip sama IPA maupun matematika gitu ya. Oke, sebentar, ada pertanyaan ini. Kebiasaannya SPD luar DIY itu lebih duluan berapa bulan dari yang dalam DIY? Maksudnya ujiannya, ujian SPD-nya gitu. Oh, kalau yang dari luar DIY itu biasanya jaraknya itu kayak beberapa minggu ya, atau kayak bahkan sebulan dari SPD utama gitu. Jadi di dalam DIY duluan, ujian SPD biasanya itu Mei ya, kayak pertengahan Mei atau kayak belas-belasan gitu. Kayak yang kemarin kan 13 Mei kalau nggak salah. Nah, terus untuk yang di luar DIY itu bisa kayak tanggal 30 kayak gitu, atau di bulan selanjutnya gitu. Jadi jaraknya itu apa namanya? Ada. Ya, nah ini nih. Makasih admin. SPD di luar itu biasanya akhir ya, 2 minggu setelah SPD yang di dalam gitu. Jadi yang di dalam dulu baru yang di luar seperti itu. Itu untuk yang SPD nih. Nah, terus oh ya tadi kembali ya untuk yang tingkat kesulitan sendiri. Nah, kan kalau di Jogja ini kan ada beberapa tempat ya yang kayak kemarin yang sempat dijelasin apa Kak Jiho juga itu untuk yang paling susah itu kan yang dari Sleman nih gitu. Nah, kalau untuk yang bahasa Inggris yang paling susah itu justru dari kota biasanya. Jadi kota itu paling susah, kemudian baru Sleman dan Bantul. Nah, baru sisanya yang dari Kulon Progo atau Gunung Kidul kayak gitu. Jadi tingkatannya tuh jauh lebih susah yang kota gitu. Bahasa Inggrisnya itu biasanya kosakatanya itu kosakata yang tingkatnya TOEFL gitu. Jadi tes bahasa Inggris yang betulan gitulah ya. Apa namanya untuk ngetes seberapa apa ya seberapa sih kemampuan kamu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Itu tes TOEFL gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu tes TOEFL itu gimana, nanti kalian bisa browsing lah gitu. Gimana sih tes TOEFL itu gitu. Teks-teksnya tuh kayak gimana? Itu sebenarnya kosakatanya itu banyak banget dipakai sama tryout kota gitu kebetulan. Nah, kalau untuk yang Sleman maupun Bantul itu kadang-kadang itu mirip juga sama kota, tapi sebagian soalnya lagi itu jauh lebih mudah gitu. Nah, itu untuk yang tingkat kesulitan di bahasa Inggris ya. Nah, oke. Sekarang kita mengacu ke bagian materi ya, materi-materi SPD di bahasa Inggris tuh apa aja sih kayak gitu. Nah, kalau mengacu PPSPD kemarin, oh ya, ini kenapa kok bilangnya ke PPASPD atau tryout provinsi nih? Kenapa kok nggak yang soal SPD kemarin kayak gitu? Nah, kebetulan ini dari Bimbel Cahaya masih belum dapat belum dapat soal SPD yang tahun ini ya, karena memang belum keluar nih. Kami masih belum dapat gitu informasi soal yang kemarin gitu ya. Jadi kita bakalan mengacu ke PPASPD dulu. Nanti misalkan ada update nih, misalkan kalau dari Bimbo Cahaya udah nemuin nih soal yang kemarin itu bentuknya kayak gimana, nanti bakalan kita informasikan juga nih, oh ternyata untuk polanya PSASPD kemarin tuh seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk bahasa Inggris ya, itu pasti ya kita bakalan bahas tentang banyak teks. Nah, tapi ada short functional text dan ada juga yang bentuknya deskriptif gitu atau yang lebih panjang gitulah. Nah, kalau yang short functional itu biasanya yang seperti ini ya. Ini teks fungsional khusus itu yang biasanya singkat-singkat gitu. Contohnya ada announcement, notice, label, advertisement, review, sama infografik. Nah, untuk yang di sini itu dia cenderung lebih sedikit ya informasinya dibandingkan sama yang ini nih, teks fungsional seperti deskriptif, recount, procedure, sama report. Nah, cuman di sini untuk review sendiri, untuk review itu kadang dia juga
bisa cenderung panjang ya teksnya gitu. Jadi mirip kayak recount gitu. Karena review ya, review itu kan berarti kamu eh, apa namanya? Meninjau ulang gitu, meninjau lagi atau melihat kembali gitu, melihat kembali apa yang udah kamu alamin gitu. Kayak kamu review sesuatu lah kayak gitu. Kayak misalkan kalau kamu sering nonton TikTok nih, ayo kita review dulu nih produk A B C D kayak gitu. Atau ayo kita review dulu nih makanan ini jajanan dari mana-mana mana. Nah, itu kan kalian ngasih apa namanya? Pendapat kalian gitu setelah kalian makan, ini rasanya seperti ini. Nah, kalian review nih, kalian tinjau kembali, kalian informasikan lagi ke audiens kayak gitu. Oh, ini tuh rasanya seperti ini, kemasannya seperti ini, rasanya enak, terus mungkin aromanya juga enak kayak gitu. Nah, itu adalah yang review dan itu apa namanya cenderung lebih banyak ya dibandingkan dari teks-teks yang lain. Kalau kalian dilihat kan di sini kayak notice, label, advertisement sama infografik itu cenderung lebih sedikit lah gitu. Nah, nanti kita coba lihat ke soal-soalnya sendiri ya. Kemudian ada juga nih yang sedikit berbeda itu adalah lirik lagu. Nah, untuk lirik lagu ini biasanya anak-anak eh, yang udah belajar ASPD ya, itu selalu ngeluh aja sama yang lirik lagu. Kenapa? Karena bahasanya itu sangat susah. Apa sih yang bikin susah? Karena lirik lagu itu sebenarnya mereka sering menggunakan bahasa kiasan gitu. Nggak makna yang sesungguhnya gitu. Nah, makanya dari situ sebenarnya yang bikin kayak banyak anak-anak tuh merasa kesulitan banget gitu. Nah, terus caranya gimana supaya nggak kesulitan? Ya, balik lagi kita harus sering-sering latihan. Nah, gitu ya untuk yang lirik lagu gitu. Nah, terus ada juga naratif ya. Biasanya kalau naratif ini kayak folktale atau mungkin fable gitu. Nah, itu teks-teks yang digunakan di naratif kayak gitu. Oke, nah ini sedikit perkenalan aja tentang materi yang bakalan ada atau diujikan di ASPD. Nah, untuk kali ini kita bakalan bahas soal ASPD di tahun 2023 dulu nih gitu. Jadi untuk perkenalan kita pakai yang itu dulu. Kemudian eh, kalau misalkan di soal yang sebelumnya ini ada apa beberapa soal yang nggak ditemukan di PPASPD nih. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita sambil apa ya memperkaya vocabulary gitulah ya. Jadi kita sambil belajar gitu. Nah, ada beberapa soal yang eh, di PPSPD itu nggak ada gitu. Nah, yang materi yang ada itu adalah tentang greeting card sama short function, sorry, short conversation mungkin kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita langsung aja ke pembahasan soalnya ya. Jadi kita bisa tahu nih macam-macamnya itu seperti apa dan tipe soalnya itu kayak gimana. Oke, oke kita masuk dulu dari yang pertama ya. Ini, oke. Ini merupakan ASPD tahun 2023 ya, nih 17 Mei di tahun 2023. Em, oh ya, sebelumnya aku izin untuk off cam ya, supaya jaringannya lebih lancar di sini. Oke. Oke, kita bakal bahas untuk yang nomor satu. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal dari notis ya. Tadi kalau di sini yang bagian ini nih, notis. Itu di sini ada dua soal. Yang pertama, kita lihat ya, where can we find the text? Di mana kita bisa mendapatkan teks yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini kan, kalau opsinya itu ada tempat-tempat ya, ada railway station atau eh, apa stasiun kereta, kemudian ada stasiun bis, opsi B, dan juga harbor atau pelabuhan, dan D itu airport atau eh, bandara. Oke, nah kita lihat nih di sini. Baggage hall, arrivals hall, gates B, C, D, E, F, transfer T1 sampai 8. Ini
Kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini, berarti kita udah langsung tahu ya, ini tuh di mana, yaitu jawabannya di airport. Easy lah ya, masih gampang gitu. Biasanya notice yang bentuknya seperti ini cenderung gampang lah ya dikerjakan karena kita tinggal mencari tahu aja apa sih yang dibahas di sini gitu atau ada nggak sih informasi yang merujuk tentang apa yang ditanyakan. Oke, where can we find ya? Ini untuk pertanyaan notice. Nah, kemudian yang selanjutnya, according to the text, what item is allowed on board? Oke, jadi menurut teks nih, menurut teks yang ada yang ini, teks ini, item apa saja atau benda apa saja yang diperbolehkan. Allowed itu artinya diperbolehkan, itu sama juga dengan ini. Allowed itu sama juga dengan permitted, itu artinya diizinkan, diizinkan atau diperbolehkan, diperbolehkan. Oke, on board ini maksudnya pada penerbangan ya, boarding, penerbangan yang di apa namanya pesawat lah ya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau misalkan kita langsung lihat di gambarnya, ini kita lihat yang diperbolehkan itu yang bagian bawah nih, yang nggak ada gambar silangnya. Kalau misalkan nggak mau baca yang ini, kita bisa lihat sih ya langsung ke gambarnya ya. But sometimes dari gambar pun kita juga harus hati-hati gitu. Kadang-kadang yang ada di tulisannya itu juga berpengaruh nih. Nah, untungnya di sini udah jelas ya kalau yang disilang ini berarti yang prohibited atau dilarang, tidak diizinkan. Nah, exceptions itu pengecualian. Jadi pengecualiannya ada apa aja nih? Nah, kalau di gambar ini ada toples terus ada bentuk bayinya ya. Berarti ini sesuatu yang berhubungan sama bayi gitu. Apa itu? Yaitu baby food nih kebetulan. Baby food needed for the trip, baby food yang diperlukan untuk perjalanan. Kemudian ini itu kalau misalkan bentuknya seperti ini apa? Ini dot ya, dot bayi. Jadi itu juga termasuk eh, kebutuhan bayi lah, keperluan bayi. Kemudian yang ini bentuknya seperti ini ada tanda plusnya ini biasanya hubungannya sama obat ya kan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di teksnya ini merupakan medication. Medication itu obat atau bisa juga eh, apa ya? Kata lain obat tuh sebenarnya ada juga seperti ini. Tapi kita harus harus melihat juga konteksnya ya, nggak selalu yang ini itu artinya negatif gitu. Jadi medication and drug itu artinya obat gitu, obat. Nah, cuman kadang kan orang kayak ngertiin, drug itu anu tuh apa barang buat apa narkoba kayak gitu. Sebenarnya nggak selalu gitu. Drug itu kalau misalkan di bahasa Inggris kayak gini kan kalau di sini konteksnya ini kan hal yang diperbolehkan kayak gitu. Nah, dia cenderung menggunakan medication dibandingkan drug. Nah, kadang-kadang ada juga apa namanya kalimat atau dalam satu teks itu yang menggunakan drug untuk menunjukkan kalau ini itu obat gitu. Nah, kita sudah tahu ya untuk yang di sini adalah exception-nya yang ini tadi. Kita lihat nih di opsinya. Oke, a glass of condensed milk. Condensed milk itu nggak termasuk yang di sini ya. Tadi kita udah tahu klasifikasinya yang diperbolehkan itu pokoknya baby food dan obat. Cuman dua itu gitu. Jadi ini tidak tidak masuk. Condensed milk itu apa sih? Condensed milk itu susu kental manis. Tapi kalau di sini kan kental manis ya. Tapi biasanya condensed milk yang di apa ya yang dimaksud itu bisa nggak manis sih condensed milknya gitu ya. And then bottle of cough itu batuk, sirup itu sirup jadi sirup batuk. Nah, sirup batuk ini termasuk medication jadi ini merupakan yang diperbolehkan. Jadi yang jawaban yang benar yang ini nih, yang B. Nah, kalau kita lihat yang di C itu apa? A liter of mineral water. Nah, mineral water ini justru yang nggak dibolehkan ya di sini. Kalian lihat ada botol air gitu. Nah, kemudian a pitcher of juice. Satu apa namanya? Satu teko jus. Nah, itu nggak ada juga, nggak boleh juga dibawa. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next.
Nah, ini merupakan greeting cards. Nah, ini yang aku sempat bahas tadi. Kita ambil salah satu aja ya, supaya apa ya, supaya cepet kita bisa bahas soal yang lain gitu maksudnya. Oke, yang kita ambil yang ini aja. Which statements go with the text? Nah, ini merupakan salah satu eh, contoh soal yang sering muncul nih, sering muncul di pertanyaan ASPD. Jadi which statements go with the text atau which statements are in line with the text atau which statements are true based on the text gitu. Jadi apa namanya? Pertanyaan yang menanyakan statement gitu, statement yang benar atau yang sesuai sama teks yang kamu baca gitu, itu apa aja. Nah, ini banyak banget soal yang seperti ini di soal-soal ASPD ya, bentuknya seperti ini gitu. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi nih apa-apa aja yang benar gitu. That's why you have to enrich your vocabulary. Jadi karena itu gitu kan kalian harus memperbanyak vocabulary nih gitu, kosakata-kosakata yang mungkin sulit gitu. Jadi untuk apa namanya? Statement atau pernyataan-pernyataan ini tuh kalian juga jadinya mengerti gitu. Oh, ini maksudnya yang ini. Gitu. Oke, next kita lihat ya. Kalau di sini, my dear John, you are about to enter the most uncertain and thrilling period of your life. You're going to fall down, but the world doesn't care how many times you fall down. As long as it's one fewer than the number of times you get back up. Congratulations on getting through the easiest part of your life. We are proud of you. See you next month at the family gathering in July. Well done on completing your study and achieving this important milestone in your academic journey. From your lovely cousin Jack and Jill. Oke, jadi yang ngirim tuh siapa? Yang ngirim itu adalah si Jack and Jill. Jack and Jill ini merupakan sendernya, pengirimnya. Ini just in case kalau misalkan ya kita nggak tahu ya nanti di ASPD yang selanjutnya bakalan ngeluarin greeting cards lagi atau enggak. Ini merupakan sender. Sender itu pengirim. Jadi kalau ada tulisannya from, itu berarti dia tuh pengirim. Pengirim ya. Pengirim itu namanya sender gitu. Dia tuh pasti biasanya di akhir gitu ngasih taunya kalau kamu itu si pengirim kayak gitu. Nah, terus yang ini siapa si John ini? Si John ini adalah penerimanya. Jelek banget guys ya, nggak apa-apa lah ya, karena aku nggak aku cuma pakai apa nih namanya keypad yang ada di laptop itu loh, jadi bentuknya ya seadanya ya. Oke, John itu di sini berarti menjadi penerima ya kan, orang yang menerima ucapan nih atau receiver. Receiver itu adalah penerima. Nah, biasanya dia ada di awal gitu, yang langsung disebutin gitu, my dear John, yang terkasih John, atau eh, apa ya, bisa sayangku juga, sayangku John gitu. Nah, ini penerimanya itu pasti di awal. Oke, jadi ini untuk apa ya, informasi tentang greeting cards itu ini sering juga kalau di pertanyaan tentang greeting cards yang sebelumnya itu pertanyaannya tuh siapa receivernya, siapa sendernya gitu. Nah, kalau kayak gini kan kalian jadi tahu ya, receiver itu si penerima, jadi penerima itu yang di sini, yang di awal, dan pengirimnya itu sendernya itu yang di akhir gitu biasanya. Oke, next kita bahas di soal ya. Statement nomor satu, John writes the card to salute his cousin on their graduation. Nah, ini berarti si John itu menulis the card untuk to salute his cousin. Nah, ini berarti si John yang nulis kartunya. Apakah benar? Enggak ya. Kan tadi kita tahu kalau si John itu penerima yang dapetin surat ini, yang dapetin kartu ini ya kan, yang dapetin ucapan. Jadi nggak mungkin dong dia yang nulis pasti si Jack and Jill. Jadi yang nomor satu, statement nomor satu ini salah. Nah, kalau kayak gini kita juga bisa nih eliminasi langsung di mana opsinya yang ada angka satunya nih. Ada apa aja yang opsi A dan B. Berarti ini salah nih yang A dan B. Oke, kemudian yang nomor dua, ini kan berarti tinggal dua, tiga, dan empat ya. Berarti kita harus ngecek satu-satu nih. Jack and Jill write the card to applaud their cousin on his graduation. Nah, ini benar ya,
Karena Jack and Jill itu yang menulis kartunya tadi, yang menulis card itu upload untuk eh, menyelamati gitu juga. Menyelamati ini juga sama tuh salut itu untuk memberi selamat, menyelamati atau memberi selamat ya, lebih tepatnya memberi selamat ya. Memberi selamat their cousin pada graduation-nya. Benar. Kenapa graduation? Karena di sini tadi kan completing your study. Biasanya completing study itu hubungannya sama graduate gitu. Kamu lulus gitu. Dari apa? Dari apa namanya? Mungkin kalau di sini kuliah lah ya, mungkin. Oke. Nah, berarti yang nomor dua nih bener nih. Yang nomor dua benar. Kita lihat di sini opsinya yang nomor dua yang mana? Yang C ada dua dan empat. Nah, ini berarti otomatis ini nih jawaban yang benar gitu. Nah, kalau kayak gini kalian bisa cepet langsung skip gitu ya untuk ngerjain di soal selanjutnya gitu. Nah, tapi karena kita belajar ya, jadi kita bahas nih, kita lihat juga siapa tahu dapat new vocabulary gitu. Oke, yang nomor tiga, John sends the card to invite his cousin to join a family gathering. Nah, ini si John mengirim the card to invite untuk mengundang his cousin sepupunya untuk mengikuti family gathering, untuk mengikuti perkumpulan keluarga. Ini juga ini salah ya, karena yang mengirim siapa tadi? Ya sendernya si Jack and Jill. Jadi ini salah nih. Oke, kemudian kalau yang nomor empat, Jack and Jill send the card to share their happiness. Jadi Jack and Jill itu yang mengirimkan kartu ini tadi untuk berbagi kebahagiaan pada John achievement atau pencapaian si John. Oke, kita coba tuliskan ya. Nah, ini tadi ada, wait, sebentar ya guys. Oke, nah di sini ada salut, kemudian ada juga applaud, ada juga apa tadi? Nah, bentar, ini salut ini memberi salam, lebih tepatnya memberi salam. Kalau ini memberi selamat. Kemudian invite. Invite itu mengundang. Kemudian achievement. Achievement itu artinya pencapaian. Oke. Nah, ini tadi untuk beberapa vocabulary-nya ya. Oke, next kita lanjut ke announcement aja. Yang ini bentuknya sama kayak ini tadi ya, kayak greeting card. Ini ada Dear Sister. Nah, cuman di sini nggak ditulis nih siapa sendernya gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke announcement. Oke, nah di sini sama nih kayak yang pertanyaan sebelumnya ya. Which statements go with the text? Nah, kalau di sini, which of the following statements are true according to the text? Ini sama nih pertanyaannya. Cuman beda aja penulisannya gitu. Nah, ini berarti kita harus baca ya, juga baca di sini informasinya untuk menemukan mana yang tepat gitu. Oke, kalau kita lihat ini bisa juga kita baca dulu yang dari sini, baru kita ke sini gitu. Jadi apa namanya bisa apa ya? Mungkin kadang-kadang kan kalian harus baca dulu soalnya gitu kan. Kayak oh ini dibaca, oh sorry, maksudnya teksnya dibaca dulu gitu. Nah, tapi bisa juga nih kalau misalkan kita baca dulu soalnya opsinya ada apa aja gitu supaya mempercepat kayak gitu. Nah, kita lihat di sini school closure will last at least one day. Jadi sekolah itu ditutup, closure itu penutupan at least one day, paling nggak satu hari. Will last atau akan bertahan paling tidak satu hari. Kemudian
The heavy rainfall is predicted to stop on December 3rd. Ini berarti kita cari informasinya. December 3rd itu diprediksi rainfall atau hujan lebat ya. Hujan lebat itu akan diprediksi berhenti pada tanggal 3 Desember. And then the school will be back to its regular activities on December 4th. Kita coba cari nanti kalau misalkan ada December 4th-nya, itu di sini keterangannya adalah will be back to its regular activity. Nah, kemudian yang nomor 4, updates on the typhoon can be accessed from the website. Jadi tentang typhoon ini bisa diakses di website. Oke. Nah, kita coba lihat di sini yang tentang school closure. Nah, di sini adalah please be informed that tropical cyclone Wild Sino number 2 has now been raised. Oke, the school will remain open. Oke, yang ini open. Opennya itu tadi kan berarti closure ya. Kalau misalkan kebalikannya kan berarti open. Close itu the opposite of close is open ya kan. Apa namanya antonimnya yang opposite ya gitu. Yang berlawanan ya, yang berkebalikan itu adalah open ya kan. Nah, jadi di sini tanggal berapa nih? Tanggal 2 Desember. Ini bukanya ya. Bukanya itu sampai tanggal 2 Desember aja nih, tahun 2023. All after school activity will be cancelled. Heavy rainfall. Nah, ini heavy rainfall yang di sini tadi is expected to continue tomorrow. Ternyata sampai besok itu bakal berlanjut nih. Bakal berlanjut sampai besok. Berarti kalau ini tanggal 2, berarti besoknya itu adalah tanggal 3. Nah, di sini the school will be closed, okay, on Tuesday 3 Desember. Tadi ada 3 Desember, di sini apa? The heavy rainfall is predicted to stop on December 3rd. Nah, ini salah ya, karena di sini tadi bilangnya apa? Ini kan predicted to stop ya. Ini berarti diprediksi akan berhenti pada tanggal 3 Desember. Nah, sedangkan kalau di sini itu continue, dia bakalan berkelanjutan atau masih berlanjut gitu pada tanggal 3 Desember gitu. Jadi yang opsi 2 itu salah nih. Nah, yang opsi 2 salah. Jadi kita lihat mana yang dieliminasi, itu yang A dan yang D. Oke, yang ini salah. Terus yang selanjutnya, the situation will be monitored for Wednesday, for December, and the text blast message will be sent to all families before 5 a.m. to advise whether school is open or closed. Nah, ini jadi situasi ini akan dimonitor atau diawasi pada Wednesday, pada tanggal 4 Desember, Wednesday hari Rabu, Rabu 4 Desember, dan apa namanya, pesan masif, pesan yang banyak ya, itu maksudnya pesan secara apa ya, secara banyak, maksudnya pesan yang dikirimkan ke orang tua atau semua orang gitu, itu kan banyak ya jumlahnya. Jadi blast, the text blast message will be sent to all families, akan dikirimkan ke semua keluarga itu pada jam sekian. Ini untuk menginformasikan apakah sekolah akan buka atau tutup gitu. Jadi diinformasikannya pada tanggal 4 Desember gitu. Nah, oke. Kalau di apa namanya? Kalau di sini kan kita lihat kan di school will be back to its regular activities on 4th December. Nah, ini apakah akan kembali ke regular activities gitu pada tanggal 4 Desember. Nah, kita kan di sini keterangannya itu whether the school is open or closed. Ini kan masih belum belum jelas ya, tapi ini menginformasikan kalau mungkin ya, mungkin bakalan kembali ke regular activity. Nah, kalau misalkan ragu, kita left dulu. Kita bahas dulu ke soal yang lainnya gitu. Nah, special attention should be given to the latest position, the direction and intensity of the typhoon. Oke, for regular update on Typhoon Tisoi, ini ada di www bla bla bla. Nah, ini kan ada updates ya. Updates-nya tentang Typhoon Tisoi ini itu di link yang seperti ini nih. Ini berarti website ya kan, ada di website gitu. Nah, jadi yang nomor 4 nih bener kan? Karena dia ngasih tahu update tentang
angin topan ya, typhoon itu kan topan ya. Angin topan akan bisa diakses di website. Nah, jadi yang ini benar nih. Nah, kalau kayak gini, berarti kita bisa eliminasi nih mana yang ada nomor empatnya. Nah, ternyata yang C. Jadi jawaban yang benar itu yang 1 dan 4. Nah, yang nomor 1 tadi gimana? The school closure will last at least 1 day. Nah, di sini tadi dia ngasih tahu ya kan kalau misalkan tanggal 2 Desember sampai 2 Desember ini kan eh, apa sorry, ini tanggal 2 Desember ini kan dia masih buka nih, masih dibuka. Nah, tapi tanggal 3 itu kemungkinan apa tanggal 3 itu ditutup sekolahnya gitu karena kemungkinan heavy rainfall itu masih continue ya kan. Nah, jadi kan 1 hari ya kan, paling nggak ini ada 1 hari untuk libur nih di tanggal 3. Nah, kemudian di tanggal 4 itu mungkin masuk, mungkin enggak. Nah, tapi yang ini karena belum pasti gitu, yang pasti adalah dia liburnya paling nggak di 1 hari itu tadi, yaitu di tanggal 3 Desember. Nah, jadi benar nih, at least paling tidak 1 hari itu sekolah akan tutup. Jadi yang ini benar nih, yang nomor 1 dan 4. Nah, that's why the correct answer is 1 and 4. Oke, kita tuliskan beberapa vocabulary ya. Oke, di sini hmm, tadi ada closure, penutupan akhirnya. Artinya penutupan atau bisa juga hmm, apa ya? Ya kalau di sini sebenarnya konteksnya lebih ke penutupan ya, tutup di sekolahnya ditutup gitu. Kemudian ada predicted, predicted itu diprediksi. Kemudian ada juga akses, ya akses tahu ya, itu diakses. Kemudian kalau di sini ada monitor, monitor, berarti diawasi. Oke, kemudian di sini ada last. Last itu artinya bisa terakhir, bisa juga bertahan. Nah, ini jadi tergantung konteks ya. Kalau di sini will last at least 1 day ini karena ada keterangan 1 day, nah ini berarti hubungannya tentang waktu gitu. Jadi kalau misalkan yang berhubungan sama waktu, last di sini cenderung artinya bertahan gitu. Kalau di sini memang artinya bertahan. Jadi paling tidak bertahan atau berlangsung selama gitu. Kita tambahin ya, berlangsung selama atau bertahan sampai kapan gitu. Nah, ini kemudian ada juga at least. At least itu paling tidak atau bisa juga paling sedikit sedikit. Nah, ini balik lagi tergantung konteks. Nah, ini kenapa sih kok Mas Adi dari tadi ngomongin tergantung konteks terus? Nah, ini memang apa ya? Perlu kalian ketahui kayak gitu. Karena banyak banget kata-kata bahasa Inggris itu yang kalau misalkan digunakan di kalimat tertentu yang apa ya, kayak dalam satu kalimat itu dia menggunakan kata-kata yang lain lah ya. Itu artinya bisa beda kayak gitu. Sama juga kan kayak di bahasa Indonesia, for example, kata bisa. Misalkan dari kata aku bisa naik sepeda. Nah, berarti itu kan ngasih tahu kalau kamu mampu untuk naik sepeda. Nah, ada juga misalkan gini, bisa ular sangat beracun. Nah, bisa yang di situ kan berarti ngomongin tentang racun ya kan, racun yang dimiliki sama ular. Nah, makanya eh, apa namanya? Konteks dari bahasa itu sangat sangat penting banget untuk kalian ketahui kayak gitu. Nggak bisa kalau misalkan kalian cuma ngertiin satu kata doang kayak gitu. Terus kalian udah tahu nih artinya apa. Nah, makanya harus tahu paling enggak kalian harus baca satu kalimat gitu. Kalau nggak tahu artinya beberapa itu nggak apa-apa. Nanti yang penting kalian ada tahu beberapa arti. Nah, for example kan di sini please be informed that tropical cyclone wind channel number 2 has now been raised over Metro Manila. Oke, berarti ini ada informasi nih pokoknya. Ada informasi tentang tropical cyclone wind. Oke, nah ini ada informasi tentang itu gitu. Oke, nah udah tahu kan paling nggak ini tentang informasi kayak gitu.
Meskipun kalian yang lainnya misalnya nggak tahu gitu artinya has been raised itu apa gitu. Jadi nggak apa gitu. Yang penting kalian tahu beberapa arti gitu. Nah, di sini kalau misalkan kalian udah tahu beberapa arti di apa namanya kalau membaca satu kalimat itu jadinya kalian lebih paham gitu. Oh, ini mungkin bakalan membahas tentang apa kayak gitu. Nah, jadi kalian menggunakan konteks dan kalian juga bisa menggunakan apa ya kayak perkiraan gitu. Kalau misalkan ada pembahasan tentang ini, berarti kemungkinan ini tentang apa sih? Nah, itu bakalan ngebantu lah buat kalian yang mungkin masih kesulitan atau vocabulary-nya masih sedikit seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, tapi di sini aku mau ngasih ini deh, eh, apa info sedikit juga ya. Kan di sini kalau yang di nomor 4 tadi, ini ada pertanyaan gini. The expression you'll always be a central point means that the receiver always bla bla bla. Nah, ini juga sering muncul ya di soal STD. Jadi pertanyaan dengan mengambil kata atau kalimat yang ada di teks gitu. Nah, kemudian nanti ditanya ini maksud dari ini apa? Maksud dari kalimat ini menggambarkan tentang apa atau mendeskripsikan tentang apa atau bisa juga kayak gini pertanyaannya what will the students do after reading the sentence jadi setelah mereka baca kayak gitu ya setelah mereka baca ini apa sih yang akan mereka lakukan gitu nah itu juga yang bisa muncul lah ya di soal SPD gitu nah ini ada beberapa contoh soal ya jadi kayak where we can find the text terus according to the text itu apa sih yang dibolehkan terus which statements go with the text ini sering banget muncul dan hampir di setiap jenis soal ya kan tadi di sini ada beberapa soal kan kayak announcement, notice, label, advertisement, review dan seterusnya. Ini hampir semua soal yang ini itu pasti ada soal statement go with the text gitu pasti ada gitu paling nggak satu. Nah jadi apa ya perlu ap- perlu dipahami gitu lah. Jadi yang sering-sering latihan. Eh, Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita bakalan bahas untuk soal yang teks nih. Nah, ini merupakan contoh dari tes deskriptif, deskripsi tentang sesuatu. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya ada the writer wrote the text in order to. Oke, jadi ini the writer atau penulis menulis teks tersebut untuk apa gitu, in order to apa gitu. Oke, kemudian ada juga, nah, sama kan seperti yang aku kasih tahu tadi, jadi ada nih pertanyaan which statements are in line with the text atau which, nih ada dua bahkan, which statements are correct based on the text gitu. Oke, nah kita coba lihat ya, ini kan berarti pengen tahu intensi dari writer atau tujuan dari writer gitu. Nah ini tipe soal kayak gini bisa juga pertanyaannya kayak what is the intention of the writer writing the text gitu atau mungkin what is the purpose jadi ada selain in order to itu kan artinya untuk ya untuk apa in order to artinya untuk nah bisa juga yang soal seperti ini pertanyaannya itu adalah intention what is the intention itu maksud maksud atau tujuan bisa juga dan mungkin juga ada gini purpose purpose itu juga tujuan atau maksud. Nah, ini kata lainnya ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat ya, sekilas I have a teacher at my school. Nah, she is Mrs. Susi, an English teacher. Mrs. Susi is still young, she is still 30 years old, bla bla bla. Oke, ini ngasih tahu tentang Mrs. Susi gitu. Itu adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah dia. Kemudian ini dikasih tahu nih di paragraf kedua, Mrs. Susi has short hair, she always looks neat at school, she wears glasses because she has an eye problem, she has a sharp nose. Oke, nah kalau kita lihat dari beberapa kalimat di sini dia ngasih tahu tentang apa nih? Tentang physical appearance ya, tentang deskripsi secara fisik tentang Mrs. Susi gitu.
Nah, kemudian yang di paragraf terakhir, Mrs. Susie is very concerned with all her students at school. She always tries to give proper and positive advice to them. Mrs. Susie succeeds in making all her students love English as a compulsory subject. Oke, nah ini ngasih tahu apa nih tentang bagaimana Mrs. Susi ya berperilaku gitu di sekolah. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di teks deskripsi ini, yang pertama itu jelasin siapa sih Mrs. Susi, terus yang di paragraf kedua itu ngejelasin, ya aku tulis dulu ya. Yang ini itu ngasih tahu backgroundnya atau uh, Mrs. Susi itu siapa gitu. Who, di sini itu backgroundnya ya. Saya, bentar, siap. Gimana ya ini sih? Background aja deh, background latar belakang. Jadi yang mau kamu bahas itu siapa gitu. Kemudian yang selanjutnya ini di paragraf kedua ini kamu deskripsikan tentang apa yang mau kamu deskripsikan itu tadi. Ini bisa gini sih. Background atau bisa juga who or what, siapa atau apa gitu. Bisa juga benda kan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini merupakan physical appearance-nya ya. Nah, ini masuk ke bagian deskripsi. Description. Karena dia ngasih tahu eh, banyak hal nih. Misalkan ya rambutnya, kemudian bagaimana penampilan dia, terus dia itu ngapain aja, tinggi badannya. Nah, itu merupakan description. Kemudian yang ini merupakan sifatnya ya, atau kayak yang bikin dia itu mungkin berbeda dari yang lain gitu. Jadi ini yang lebih spesifik gitu. Specific information. Information. Nah, jadi informasi spesifik tentang misi Susi gitu. Jadi dari informasi ini, jadi kamu tahu, oh kalau misi Susi itu yang seperti ini loh, orang yang seperti ini. Nah, itu yang membedakan gitu. Informasi yang membedakan. Jadi bersifat spesifik. Nah, makanya di sini kan dia kasih tahu kalau dia itu concern, Mrs. Susi itu concern sama students-nya atau perhatian lah, perhatian dengan siswanya gitu. Kemudian selalu mencoba memberikan proper and positive advice. Jadi eh, saran yang positif dan sesuai untuk siswa-siswanya. Nah, ini merupakan specific information-nya tadi. Nah, kita jadi tahu nih ya, udah tahu ini susunan dari tes deskripsi. Nah, coba kita jawab nih untuk yang pertanyaan nomor 7. The writer wrote the text in order to. Jadi tujuannya tadi buat apa? Oke. Yang A, show that she admires her English teacher. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di akhir yang di sini kan oke, ada informasi juga nih. Ada nggak sih informasi tentang dia itu admires atau mengagumi her English teacher? Nah, kalau kita lihat di sini, she is very good. Oh, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi Mrs. Susi succeed in making all her students love English as a compulsory subject. She is very good at explaining difficult material and able to create a comfortable atmosphere. Because of her, because of her, I like English very much. Nah, because of her, I like English very much. Oke, okay. Kira-kira apakah ini menunjukkan gitu, menunjukkan bahwa dia itu eh apa namanya tadi? Apakah si writer itu menyukai atau mengagumi ya, admire itu lebih tepatnya mengagumi her English teacher. Nah, ini sebenarnya bisa bisa juga sih. Tapi kalau misalkan ragu, kita coba lihat dulu nih untuk opsi yang lain. Oke, yang B, tell her dream to be an English teacher to readers. Nah, ini ngasih tahu tentang mimpi dia untuk menjadi English teacher. Padahal kita udah tahu tadi dia mendeskripsikan si
Mrs. Susi gitu. Mrs. Susi itu kayak gimana gitu. Jadi ini salah ya. Bukan ngasih tahu tentang dream atau mimpi si writer. Kemudian yang C, inform that Mrs. Susi is good at explaining materials. Nah, balik lagi kita tahu kalau ini teksnya ini kan secara keseluruhan ya, nggak cuma satu hal aja gitu. Nah, kalau misalkan inform that Mrs. Susi is good at explaining material, nah ini memang ada di sini. Di mana tadi? Yang ini succeed, oh sorry, yang ini good at explaining difficult material gitu. Nah, tapi ini kan hanya satu informasi aja. Kalau misalkan informasinya itu terlalu spesifik ya, maksudnya opsinya terlalu spesifik tentang apa namanya tujuan dari menulisnya ini, nah ini berarti opsinya salah. Harusnya itu eh, in between ya, di antara umum dan spesifik gitu. Jadi kan kalau misalkan terlalu umum itu berarti bukan jawaban yang tepat juga kayak gitu. Harus menyangkut apa yang disampaikan di teks ini. Nah, kalau terlalu spesifik juga bukan jawaban yang tepat karena dia cuman menjelaskan satu karakteristik gitu, cuman menjelaskan tentang satu hal gitu. Nah, makanya yang C ini juga salah gitu, terlalu spesifik, terlalu merujuk ke satu jawaban aja. Nah, kemudian yang ini ask other students to learn English as a compulsory subject. Nah, ini juga opsi yang salah nih ternyata karena dia minta minta students yang lain atau siswa yang lain untuk menyukai pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib gitu. Nah, di sini tadi lagi balik lagi kita kalau misalkan bahas satu teks itu berarti keseluruhan yang menggambarkan teks ini. Nah, ini tidak menggambarkan teks ini karena dia nggak meminta gitu, nggak meminta teman namanya untuk menyukai bahasa Inggris. Nah, makanya kalau kita lihat berarti semua opsi di sini itu hampir salah kecuali yang A. Jadi yang paling tepat itu ya yang A gitu. Jadi dia ngasih tahu kalau dia itu kagum dengan her English teacher, that's why he describes her English teacher gitu. Oke, nah kita tambah beberapa vocabulary ini. Sini, mana ya? Oke, tadi, oh ya dari opsinya dulu deh. Ada admire, tuh mengagumi, kemudian, oh ya ask. Ask ini juga artinya bisa meminta, bisa juga artinya bertanya. Oke, kemudian ada juga compulsory subject. Compulsory subject. Ini artinya pelajaran yang wajib ya. Pelajaran wajib. Kemudian, apa lagi ya? Ada nggak kira-kira? Hmm, oh ini nih. Autoritatif. Autoritatif. Ini tadi nggak sempat disebutin ya. Autoritatif itu artinya berwibawa. Berwibawa. Oke, nah ini jadi tambahan vocabulary ya. Nanti if you guys find some of these words, you can understand gitu. What What are the meaning of these words gitu. Oke. Nah, tadi kayaknya ada satu yang kelewatan deh. Oh ini nih, nih. Concern. Concern itu concern itu artinya bisa khawatir, khawatir bisa juga perhatian. Nah, kalau di sini itu lebih merujuk ke arti perhatian ya, perhatian. Oke. Jadi si Mrs. Susi itu perhatian pada students-nya with all her students. Oke. Nah, yang ini kita skip aja dulu.
Ya, ini tahu kan cara, maksudnya eh, apa ya? Ini merupakan salah satu tipe soal yang sering muncul ya. Jadi nanti bisa dikerjakan juga gitu. Nah, tapi kita mau bahas dulu tipe-tipe soalnya, sorry, maksudnya materi-materi yang diujikan gitu. Tadi kan kita sudah bahas tentang notice, terus greeting cards, terus ada announcement, ada juga deskriptif. Nah, kita langsung masuk ke jenis materi yang selanjutnya gitu. Jadi ini pengenalannya aja. Tuh. Nanti di pertemuan mendatang baru kita bakalan bahas gitu per jenis soal ya, per jenis soal misalkan kayak di sini tadi kan ada notice, mungkin nanti ada satu pertemuan kita bahas notice sama bahas materi misalkan announcement gitu atau tentang label gitu. Jadi apa namanya lebih banyak gitu waktu menjelaskan per jenis materi gitu. Oke. Nah, yang jenis teks selanjutnya, nah ini based on the text we know that the writer is bla bla bla. Oke, great means pity about the chips. Oke, ini maksudnya apa nih? Great means pity about the chips. Ada chips nih, chips ini kan makanan ya, keripik kentang gitu. Nah, terus kita lihat nih dari deskripsinya ini tentang apa gitu. Came for lunch. Sorry, konteksnya ini tentang apa ya? Kita baca. Came for lunch with my sister. We loved our Thai style mains, which were amazing with lots of flavor. Very impressive for a vegetarian restaurant. Oke, nah dari dua kalimat ya. Dia datang untuk makan siang. Nah, dia suka sama Thai style. Jadi style Thailand mains. Nah, mains ini apa? Mains ini itu adalah hidangan pembuka gitu. Ah, sorry. Hidangan utama, mains. Hidangan utama. Nah, kenapa kok di sini mains itu artinya hidangan? Nah, karena di sini kalau kita lihat di satu kalimat dia bahas tentang vegetarian restaurant. Apa sih yang berhubungan sama restoran kalau ada mains? Nah, mains ini berarti merujuk ke hidangan. Hidangan utama gitu. Oke. Jadi ini tentang apa nih kalau misalkan ada restoran? Berarti tentang review gitu. Jadi review nih maksudnya. Oke. Kalau kita lihat ini ada mains ya. Mains itu ada appetizer. Ini jenis-jenisnya ya. Ada appetizer. Appetizer ini hidangan pembuka. Pembuka. Terus ada main. Ya mains gitu. Mains ini bisa juga atau main course. Main course itu hidangan utama. Ada juga kalau kalian sering ini pasti sering dengar sih dessert. Dessert itu artinya hidangan apa? Hidangan, sorry. Ini artinya dessert itu apa ya bahasa Indonesianya? Kudapan. Bisa juga hidangan penutup sih, benar. Hidangan penutup. Oke. Nah, ini berbeda dengan ini ya. Ini berbeda dengan kata ini. Kalau desert itu artinya padang pasir atau gurun. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bedanya itu cuma di S-nya aja. Kalau double S itu berarti hidangan penutup atau kudapan. Ya, gitu kan, hidangan penutup ya. Ini ya, tergantung ini. Oke. Nah, kalau desert, ini S-nya cuma satu, itu artinya padang pasir atau gurun. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Terus kalau misalkan kalian udah tahu konteksnya, kalian bakalan tahu sih kalau ini tentang apa, bahas tentang apa gitu. Kalau misalkan kalian ragu gitu, ini artinya hidangan penutup atau gurun pasir gitu. Nah, jadi ketahui gitu, ini teksnya bahas tentang apa gitu. Oke. Nah, kita lihat ya untuk di sini tadi kan, oh ya ada tambahan ya. Tambahannya ini.
Beverages itu artinya minuman. Ada juga cuisine. Cuisine itu artinya makanan. Nah, oke. Based on the text, we know that the writer is bla bla bla. Ini di sini ada disappointed, disappointed, satisfied, amazed, and excited. Oke, ini berarti kan perasaan dia ya, perasaan dia tentang ketika nulis teks ini gitu. Nah, kalau kita lihat kan di sini dari judulnya itu dia bilang kalau great minds, but uh, great minds pity about the chips. Pity itu artinya tuh apa ya? Bisa artinya kasihan, bisa juga artinya, bentar, oke, kita tambahin ya guys. Pity di sini nih. Ini bukan pitik ya. Pitik itu peliharaan bapakmu. Sorry, canda, canda guys, canda. Piti. Atau kamu yang pelihara pitik? Ya, pitik ini artinya apa tadi? Kasihan, bisa juga artinya kasihan atau disayangkan, disayangkan gitu. Atau sayang gitulah, sayang banget gitu. Eh, apa sih suatu hal gitu, suatu hal yang kayak loh kok ini seperti ini gitu, kasihan gitu. Atau ya ini tergantung konteksnya. Tapi kalau di sini kita lihat pity about the chips berarti bisa kita maknai kayak dia tuh menyayangkan gitu dengan chipsnya gitu. Chipsnya ini kok seperti itu gitu. Nah, oke. Oh ya, sorry. Di sini ada tambahan info lagi ya. Chips ini itu artinya nggak cuma keripik kentang ya guys. Nah ini berhubungan sama perbedaan eh, yang digunakan sama American sama British English. Jadi ada chips itu kalau di American, American English itu artinya memang keripik kentang. Nah, kalau chips British itu bukan di Amerika, tapi di Inggris ya. British itu di Inggris, itu artinya kentang goreng. Kentang goreng. Nah, nah ini ada koreksi dikit ya. Nah, jadi mungkin di sini chips yang di sini itu berarti kentang goreng ya, guys. Bukan keripik kentang gitu. Nah, tapi kita lihat dulu di teksnya. Oke. Ya, biasanya kalau misalkan apa ya, kalau kalian order sesuatu di restoran kan bukan apa ya, bukan makanan yang cepat saji ya kan. Jadi chips di sini itu berarti merujuk ke yang British ini tadi. Jadi kentang goreng. Tadi kan dia bilang kalau dia itu di restoran. Ya, oke. Jadi ya itulah ya. Kita bisa merujuk ke restorannya tadi karena di restoran berarti chips yang di sini itu adalah yang kentang goreng. Oke. Kalau kita lihat dia tadi great mains itu kan berarti dia merasa kalau hidangan pembukanya itu great gitu, bagus gitu. Tapi dia pity about the chips, berarti dia menyayangkan sama kentang gorengnya gitu. Nah, jadi dia kalau misalkan dari judulnya aja bisa kamu tahu kan kalau dia itu kurang puas lah ya, kurang puas dengan pelayanannya atau dengan yang ada di restoran tersebut gitu. Oke, nah kalau misalkan di sini kita lihat opsinya ya, ada disappointed. Disappointed itu artinya kecewa. Nih kecewa. Terus yang satisfied ini artinya puas. Terus amazed itu terkagum atau kagum. Kemudian excited itu artinya bisa gembira, bisa bersemangat gitu. Bersemangat. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi kan udah apa ya? Bisa bisa kita simpulin ya kalau dari judulnya aja udah kelihatan gitu. Nah, ini
contoh soal yang seperti ini. Jadi kayak kita pengen tahu the writer, perasaan the writer atau kayak impresi, impresi the writer tentang restorannya itu bisa kita lihat langsung dari judulnya gitu. Sometimes review itu dia apa namanya langsung nunjukin gitu tentang bagaimana si perasaan apa namanya si penulis gitu jadi bisa cepet gitu kita untuk ngerjainnya. Nah kalau dari sini kan kita nggak perlu baca satu soal apa sorry satu teks full kan dari sini aja kita udah tahu cuman perlu beberapa konteks jadi kita harus baca dulu yang di paragraf pertama. Nah jadi dari situ kita tahu nih ternyata dia itu kecewa ya kan dia kecewa karena tadi dia itu merasa pity about the chips. Oke, so this is the correct answer, it is A, disappointed. Oke, nah kalau satisfied ini puas. Nah biasanya kalau aku temuin soal yang kayak gini tuh biasanya nanyain apakah apa namanya the writer itu puas apa enggaknya gitu. Nah, itu jadi jawabannya satisfied atau apa namanya? The opposite. Kalau di the opposite itu apa? Antonimnya ya. Antonim dari satisfied itu unsatisfied gitu. Jadi unsatisfied di sini ya. Hmm. Unsatisfied. Unsatisfied itu tidak puas. Oke. Nah, ini kalau kita lihat which statement are true according to the text. Nah, ini juga apa namanya? Sama ya kayak yang tadi, yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian nah ini agak berbeda nih. Tapi dia ada kan ya muncul juga di soal yang sebelumnya tadi yang ngambil apa namanya? Ngambil contoh ya, ngambil eh, sentence, ngambil satu kalimat terus nanya ini tentang apa gitu. Kalau yang di sini tadi kan ini the receiver always apa ini perasaan, perasaan si receiver. Kemudian kalau yang di sini inu inu ini what will the students do after reading the text. Jadi apa sih yang akan mereka lakukan gitu? Yang dilakukan sesudah membaca teksnya. Nah, kalau yang di sini mana tadi? Nah, yang ini. The word annoyed has closest meaning to. Nah, ini juga lumayan sering nih. Annoyed itu closest meaning to. Ini paling dekat artinya itu dengan apa gitu. Yang apa ya maknanya itu paling dekat sama eh, apa nih? Sama kalimat yang ada di sini gitu. Artinya gitu ya. Oke. Also when we didn't lift a tip, he looked annoyed. Jadi ini kita coba cek ya di mana tadi di teksnya. Di mana sih yang ada kata ini also when we didn't leave a tip. A tip. Oke, ada di when the waiter oh ini nih. When the waiter asked if everything was okay, we said we really didn't like the chips and he said that's funny. I love them. And that was it. He didn't offer us anything else or take them off our bill. Also, when we didn't leave a tip, he looked annoyed. Okay, he looked annoyed. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, uh, kalau dilihat di sini kan dia itu dia itu nanyain, sorry, the writer ya maksudnya, the waiter si apa tadi, si pelayan ya, waiter itu penelayannya itu kan nanya ini ke pelanggannya tadi itu, if everything was okay, apakah semuanya itu baik-baik saja gitu. Nah, terus dia bilang nih, si penulis bilang kalau we didn't like the chips, dia tuh nggak suka, tapi dia malah ngomongnya kayak menjelekin gitu kan ya di sini. That's funny, I love them. Hah, lucu, aku lo suka gitu. Like, nah jadi ini kan impresi yang buruk ya. Terus ya udah gitu aja gitu. Jadinya kan mereka beranggapan kayak oh ya udah ini pelayanannya buruk gitu. Makanya mereka memutuskan untuk nggak
ngasih tip gitu, nggak ngasih apa tip itu bahasa Indonesianya. Imbalan apa ya? Kasih inilah tambahan uang gitu ya. Tapi kalian tahu kan maksudnya bahasa Indonesianya apa ya? Tip. Ya, itulah. Biasanya kan kalau misalkan kalian puas dengan sesuatu tuh kayak oh aku seneng banget nih kayak gitu ini aku hari ini dapet pelayanan yang bagus gitu jadi kamu ngasih uang lebih untuk si pelayan gitu nah dia itu nggak ngasih tip ke pelayan itu gitu karena ya pelayanannya buruk nah akhirnya dia terlihat annoyed dia terlihat tidak senang tidak senang gitu nah annoyed di sini artinya sebenarnya kalau misalkan sendiri ya annoyed doang kalau annoyed doang itu artinya kan terganggu. Wait, bentar ya guys. Nah, annoyed ini kan artinya itu terganggu. Bisa juga kesal. Nah, kalau di sini, nah ini he looked annoyed ini lebih ke apa ya? Tidak, yang kesalnya ini tadi kesal kan dia nggak dapet tip nih dari orang gitu, nggak dapat apa uang tambahan gitu jadinya. Nah, jadi kita cari nih mana yang paling deket sama ini artinya gitu. Oke. Nah, kalau di sini ada bothered. Nah, bothered ini artinya itu, nah, ini kita hapus dulu deh. Oke, ini annoyed. Yang paling dekat ya, meaningnya. Artinya yang paling dekat itu dengan apa? Nah, bothered itu sebenarnya artinya itu adalah terganggu juga nih. Terganggu. Nah, tapi kan kita lihat lagi konteksnya tadi apa? Dia bukan yang terganggu, tapi lebih tepatnya yang kesal gitu. Lihat dia itu terlihat kesal atau terlihat tidak senang lah ya. Ini gini deh, kesal atau terganggu atau tidak tenang. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan berarti sesuai konteksnya tadi, bothered itu kurang tepat nih, meskipun dia mirip artinya tuh sama dengan yang terganggu ini tadi. Nah, kemudian provoked. Provoked itu artinya apa ya? Terpancing, terpancing atau terprovokasi, terprovokasi. Nah, kalau frustrated, frustrated itu frustrasi, frustrasi. Ya ini bahasa Indonesianya frustrasi ya guys, bukan frustasi ternyata. Nah, baru yang displeased, displeased. Displeased ini artinya tidak senang dari kata please. Bentar ya. Jadi ini tidak senang. Senang. Dari kata pleased. Pleased itu artinya senang. Pleased itu artinya senang. Atau bisa juga artinya enggak. Oh iya. Ini artinya bisa senang, bisa juga puas. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan di sini kita tahu yang paling tepat yang paling deket ya meaningnya sama annoyed itu adalah yang displeased. Oke, bukan yang annoyed gitu. Oke, nah ini tadi untuk yang eh apa namanya review. Kita move to the next question. Ini the following text is for oh sorry yang ini ternyata. The text tells us about the writers bla bla bla. Nah ini tentang apa sih? The text itu teks yang di atas itu menceritakan kita tentang apa yang
apanya si penulis gitu, apanya si penulis ya. Kalau kita lihat di sini opsinya happy moments with friend, childhood experience, normal life at school, names he got called. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat ini jenis-jenis apa ya, hal yang dialami gitu ya. Pengalaman si writer. Nah, ini berarti merujuk ke recount ya kayaknya. Coba kita lihat ya. Oke, nah ini ada ciri-cirinya nih. I was a boy of seven graders at that time. Ada was. Nah, ini berarti merujuk ke masa lampau. Masa lampau itu biasanya kalau misalkan ada I-nya, itu kan berarti ngasih tahu tentang pengalaman yang kamu alamin gitu kan. Jadinya recount. Ini merupakan personal recount. Sorry, gimana ya? Recount itu, ini jenis teksnya recount. Nah, dia itu yang personal recount. Jadi pengalaman pribadi kamu yang dulu kayak gitu. Oke. Sebentar. Ini waktunya masih nggak ya? Aku lupa. Tadi kita mulai jam berapa? Aku aku agak lupa, guys. Nanti jangan-jangan kelewatan. Kasihan juga kalian. Lama banget. eh wait. Ya, sepertinya masih ada ya waktunya. Oke, lanjut. Kalau kita lihat ya di sini pertanyaannya itu the text tells us about the writers bla bla bla. Nah, ini kan dia menanyakan apa sih yang terjadi di teks kayak gitu kan. Tentang writers apa. Nah, ini kan cenderung ke pengalaman. Nah, pengalaman tentang apa gitu. Nah, itu pertanyaan tentang apa pertanyaan yang ada di konteks gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ada juga pertanyaan yang sama nih, which of the statements are in line with the text lagi. Nah, yang berbeda di sini nih, what is the main idea of the third paragraph? Nah, jadi kita harus tahu main idenya, ide pokoknya di paragraf ketiga. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini paragraf 1, 2, 3, berarti yang ini ya untuk paragraf ketiga. Oke. Kalau kita lihat ini kita bisa apa namanya? Kita baca dulu yang teksnya ya untuk mengetahui tentang informasi untuk menjawab nomor 13. I was a boy of seven graders at that time. I kept to myself and never really mixed with anyone. I always ate my lunch alone. The bench seat. I never smiled all the time. Ini berarti ngasih tahu pada saat dia kelas 7 gitu. Dia itu ternyata never mix with anyone. Dia itu nggak pernah bercampur sama berbaur ya lebih tepatnya. Berbaur sama orang lain gitulah. Dia sendirian aja. Nah, kemudian I would get called all kinds of names that really hurt me. Dia itu dipanggil nama-nama yang menyakiti dia lah kayak gitu. Nah, however, I never complain. Tapi dia nggak pernah apa komplain tentang itu dan atau menunjukkan bagaimana it hurt me, itu menyakitiku. Kemudian yang ketiga, nobody chose me for team sports during PA. PA ini singkatan dari physical education atau olahraga. Physical, gimana ya? Coba aku cari dulu nah. Yang tepatnya tuh gimana? PE, akronim. Ya, physical education. Nah, physical education ya. Physical education itu apa namanya? Olahraga. Itu singkatan dari PE. Ini di dalam kurung deh. Begini. Oke, terus oh ya, di sini kan ada ininya juga ya. Nobody chose me for team sports untuk apa namanya tim olahraga, satu tim olahraga pada saat pelajaran olahraga gitu. When I was the last one left, everyone called me a loser and laughed at me.
I ran and sat down, hiding my face in my hands. Jadi dia ketika nggak ada apa namanya, tinggal dia yang terakhir, semua orang itu memanggil dia loser, pecundang, duh sedih banget, dan menertawai dia atau menertawakan aku, menertawai, menertawakan aku, ya, atau tertawa padaku gitu juga bisa, tertawa padaku. Oke. Kemudian I never told anybody what was happened to me. I knew that if I told my stepdad, it would be 100 times worse. As far as I knew, nobody would help me even if I asked. Jadi dia nggak pernah, ini di paragraf ini dia nyeritain kalau dia tuh nggak pernah ngasih tahu siapapun tentang apa yang terjadi pada dia. Dia nggak pernah ngasih tahu, sorry, mana ya? Dia nggak pernah told. Nah, he never told, dia nggak pernah ngasih tahu siapapun tentang yang terjadi pada dia nih. Dia tahu kalau misalkan stepdad itu artinya ayah tiri. Dia punya ayah tiri, guys. Kalau dia apa tadi? Kalau ayah tirinya tahu, akan 100 kali lebih buruk gitu. Akan 100 kali lebih buruk. Worse itu lebih buruk ya. As far as I knew, nobody would help me even if I asked. Sejauh yang aku tahu, tidak ada orang yang mau menolongku. Bahkan ketika bahkan jika aku meminta, I was too afraid of what he would do to me. I woke up every day hoping things would change. I didn't hold grudges and never have. It helped me get through some depressing periods while I was at school. I just wanted a normal life and to be happy. I can't say that I have found my dream, but at least I'm in no danger now. I deal with the consequences of my childhood. It taught me to be a tough person. Oke, jadi dia di paragraf terakhir itu biasanya kalau misalkan dari konteks ya, yang di bagian awal sini itu dia itu background ya sama kayak deskriptif tadi. Nah, kemudian di sini adalah runtutan kejadian, recounting the phenomenon atau the events. Nah, baru yang di akhir ini biasanya what you learned about the thing atau apa ya, yang bagian cerita itu gitu. Jadi di sini background, kemudian nggak cukup guys. Jadi nih. Nah, kemudian yang di sini itu bagian recount atau apa namanya penjelasan kejadian ya. Kejadian, nah ya, runtutan kejadian. Runtutan kejadian, kelihatan nggak ya? Ya, inilah. Ya, ya seperti ini aja ya. Kelihatan ya? Oke. And then yang di sini adalah eh, apa namanya? Biasanya kesan ya, kesan dari penulis, dari penulis. Nah, ini adalah pesannya nih yang di paragraf terakhir. Seperti itu, ini recount text jadinya bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini happy moments with friend, jelasnya bukan happy ya, karena dia tadi jelasin kayak dia itu disakitin dengan panggilan-panggilan yang tidak bagus itu tadi. Jadi ini salah. Kemudian childhood experience. Nah, ini berarti pengalaman masa kecil. Nah, ini tadi kan kelas 7 nih, kelas 7 ya. Masih bisa lah ya masuk ke apa namanya? Masa anak-anak ya. Ya, masih masuk ke masa anak-anak. Karena kalau misalkan apa namanya udah teenager itu biasanya bisa ya kalau dikategorikan misalkan dari kelas, sebenarnya kan dari kelas 7 tuh bisa, cuman di sini kan kita nyesuaikan aja sama apa opsi yang ada juga ya. Oke, kalau childhood experience ini mungkin bisa jadi jawaban yang tepat ya. Kemudian yang C, normal life at school, dia udah ngasih tahu di sini tadi bahwa dia itu merasa apa ya tersakiti ya, bukan suatu hal yang normal, jadi ini salah. Kemudian yang D, names he got called. Nah, ini tadi ada ya kan yang names he got called itu yang di sini, jadi
I would get called all kinds of name. Dia itu apa namanya, dipanggil macam-macam nama lah. Nah, dalam artian ini sebenarnya nama-nama yang buruk kayak gitu. Nah, di sini kan kalau misalkan kalian lihat kan bukan ada nama-nama ya. Kan kalau ini kan nama-nama yang dipanggil gitu kan. Ini kan nggak ada. Nah, belum lagi ini mirip kayak yang deskriptif tadi. Kalau misalkan dalam satu apa ya, dalam satu teks itu sorry, dalam opsinya ini ngejelasin yang terlalu umum itu salah dan ngejelasin yang terlalu spesifik itu juga salah. Jadi harus apa yang umum tapi menyangkut sama teksnya. Nah, kalau di sini kan name si God Code ini kan tadi terlalu spesifik ya. Dan bahkan di sini di teksnya pun nggak ada gitu nama-namanya itu yang mana. Cuman he got called by names gitu. Nah, jadi yang D salah dan yang tepat itu yang B karena di sini ngasih tahu pengalaman dia memang ini pengalaman dia pada saat dia waktu kelas 7 pada saat dia kecil. Nah, ini masih meskipun ini kelihatannya umum ya, pengalaman masa kecil, tapi dia ngasih tahu apa masih ada hubungannya gitu sama ini karena dia ngasih tahu kalau ini experience pada saat dia itu masih kecil kayak gitu. Nah, ini adalah di correct answer yaitu B gitu. Nah, ini kita udah 1 jam 30 menit ya ternyata. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nah, jadi kita tadi hari ini udah belajar tentang apa aja nih. Kita udah tahu beberapa cakupan materi ya, cakupan materi bahasa Inggris. Di sini yang udah kita bahas ada announcement, kemudian apa tadi? Kita pakai yang biru deh ya. Kita udah bahas tentang announcement, tentang notice juga sudah. Kemudian tadi ada review, kemudian ada juga deskriptif, dan kita juga sempat bahas tentang recount. Nah, ini tadi tujuan utamanya kita ngebahas soal-soal yang sebelumnya itu tadi adalah memperkenalkan jenis-jenis soal dan materinya gitu ya. Jadi kita udah ngejelasin 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah bahas lima jenis lah ya. 5 jenis cakupan materi dengan beberapa jenis soal yang ada. Nah, seperti itu. Nah, eh, jadi nanti lanjutannya kita bakalan bahas yang lainnya ya. Masih di soal yang ini. Nanti kalau misalkan kita udah selesai semua dibahas, baru deh nanti kita apa throwback lagi sedikit gitu bisa lah ya. Nanti sambil apa ya, sambil bahas per tipe soal gitu. Nanti jadi ada beberapa soal yang di sini misalkan aku nggak bahas, nanti aku bahas di apa di pembahasan sesuai materi gitu. For example, kan di sini tadi aku nggak bahas greeting cards yang ini ya. Nah, mungkin nanti kalau ada pembahasan tentang greeting cards, nah nanti bakalan aku bahas juga yang ini, terus yang announcement juga sama maupun yang lainnya nih, yang ini dan seterusnya gitu. Oke. Nah, I think that's all for today. Jadi di sini tadi pokoknya yang paling sering keluar itu ini ya, which statements are true according to the text. Dan kalau ngerjain bahasa Inggris harus sering-sering latihan, harus banyak-banyak apa namanya, ya baca teks bahasa Inggris supaya kalian terbiasa gitu, terbiasa sama kosakata bahasa Inggris seperti itu. Oke, I think that's all guys for today. Thank you so much for having me today. Jadi nanti seperti biasa ya, rekaman videonya nanti bakalan di-upload di YouTube Cahaya. Terus coret-coretannya juga nanti dikasih linknya ya di grup kayak gitu. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian tanyain ya di grup mana sih? Oh ya di grup bisa ditanyain atau sorry, kalian bisa tanyain pertanyaannya di admin ya. Karena kalau di grup kan nggak bisa. Jadi kalian tanya aja di admin atau mungkin kalian mau bahas sesuatu kayak gitu nanti bisa request juga. Oke, I think that's all for today. Thank you so much guys. See you. Ini gimana caranya matiin ya? Rekamannya lupa guys. Thank you for having me. Bye bye. Oh di sini ternyata. Bye bye.